Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agus Lastari Halilintar akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial emosional yaitu 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hasil penelitian tentang manfaat penerapan pembelajaran sosial dan emosional yakni sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yakni peningkatan perilaku positif, lingkungan belajar yang suportif, yakni pengurangan perilaku negatif, peningkatan sikap dan diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, yakni peningkatan performa akademik siswa. Kerangka kompetensi sosial dan emosional meliputi kesadaran diri, yakni kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, kesadaran sosial, yakni kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang ketiga, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Yang keempat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yakni kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Yang kelima, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan berasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, dan kesehatan mental. Kompetensi sosial emosional sejalan dengan peran pendidik yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, di mana tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasi seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulannya,
Yang pertama, pendidik memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara mengelola emosi, meningkatkan komunikasi yang efektif, mengembangkan hubungan yang sehat, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada siswa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pendidik dalam berbagai hal seperti memfasilitasi dialog yang efektif, mengidentifikasi dan menangani konflik, memotivasi siswa untuk belajar, memberikan umpan balik yang konstruktif dalam mengambil kebijakan. Yang ketiga, mengembangkan sikap yang positif dan proaktif terhadap siswa, staf, dan orang tua. Mereka dapat menjadi lebih peduli, empati, sabar, responsif, dan memperhatikan secara detail. Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional akan memungkinkan guru mewujudkan hal ini. Keterkaitan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran sosial dan emosional, yakni terletak pada filosofi pendidikan nasional. Menurut KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran sosial dan emosional menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, aman, dan bahagia bagi murid dan seluruh individu yang ada di sekolah. Keterkaitan nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional, yakni nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Pembelajaran sosial dan emosional, terciptanya well-being dalam ekosistem sekolah dengan lingkungan positif yang nyaman, aman, bahagia, dan menyenangkan bagi murid dalam memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Maka dibutuhkan seorang guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Keterkaitan visi guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional. Visi guru penggerak. Visi guru seorang guru haruslah menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, dan inovatif, bernalar kritis, dan berkarakter sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran sosial dan emosional. Budaya positif menciptakan lingkungan positif. Agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami
emosi dirinya dan muridnya, sehingga dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara optimal sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Hal tersebut dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, didukung dengan keterampilan relasi yang baik. Keterkaitan pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial. Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat belajar untuk memahami gaya belajar mereka dan mengembangkan strategi untuk memaksimalkan kekuatan mereka serta kelemahannya. Keterkaitan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada anak, jika telah lekat pada guru penggerak yang memiliki dan menerapkan nilai serta peran guru penggeraknya, akan tercermin pada visi guru penggerak yang disusun atau dirancang berdasarkan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, sehingga visi tersebut adalah benar-benar berpihak pada murid dan memiliki makna yang kuat, sehingga akan menciptakan budaya positif yang akan menunjang karakter murid tumbuh dengan baik. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dapat menjadi sarana pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga keterkaitan semua materi adalah mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata sebelum mempelajari modul PSE, saya berpikir bahwa pembelajaran di sekolah hanya berkaitan dengan peningkatan akademik dan pengetahuan akademik semata. Saya juga berpikir bahwa keterampilan sosial dan emosional bukanlah bagian yang signifikan dari pendidikan, sehingga membuat saya berpikir bahwa fokus pada kompetensi sosial emosional hanya akan membuang-buang waktu yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pengetahuan. Setelah mempelajari modul pembelajaran sosial emosional, ternyata saya menyadari bahwa kompetensi sosial emosional sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Saya memahami bahwa keterampilan sosial dan emosional berperan penting dalam membentuk karakter dan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam kehidupan nyata. Saya juga menyadari bahwa pembelajaran yang mencakup kompetensi sosial emosional tidak hanya membantu siswa menjadi lebih baik dalam hal akademik, tapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja sama dalam tim, memecahkan masalah, dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Akhirnya, saya menyadari bahwa fokus pada kompetensi sosial emosional bukanlah membuang-buang waktu, melainkan bagian yang sangat penting dari pendidikan yang dapat membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh dan sukses di masa depan. Lalu pertanyaannya berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah kebutuhan akan perhatian terhadap perbedaan individu. Setiap individu di sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik dari segi kemampuan, minat, gaya belajar, dan kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, sebagai pihak pendidik dan pengelola sekolah, kita harus memperhatikan perbedaan-perbedaan ini dan membuat lingkungan belajar yang inklusif
dan responsif terhadap kebutuhan setiap individu. Yang kedua, kebutuhan akan lingkungan yang aman dan nyaman. Siswa akan lebih mudah belajar dan berkembang jika mereka merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolahnya. Hal ini meliputi lingkungan fisik seperti fasilitas dan infrastruktur yang memadai, dan lingkungan psikologis seperti iklim belajar yang kondusif, dukungan sosial, dan perlindungan dari tindakan bullying atau diskriminasi. Yang ketiga, kebutuhan akan pengembangan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk memfasilitasi keberhasilan siswa dalam hal akademik maupun non-akademik. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid, dan yang kedua bagi rekan sejawat. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, menyediakan waktu dan ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Siswa akan merasa lebih termotivasi jika mereka dapat belajar tentang topik yang menarik bagi mereka. Yang kedua, mendorong dan memberi dukungan untuk kolaborasi dan kerja tim. Saya akan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dalam kegiatan-kegiatan kelas dan memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat bekerja sama secara efektif. Yang ketiga, memberikan akses dan dukungan untuk kesejahteraan psikologis. Saya akan menempatkan perhatian khusus pada kesejahteraan psikologis mereka dan memperhatikan tanda-tanda stres dan kecemasan di kelas, serta berusaha membantu siswa yang memerlukan dukungan tambahan. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat. Yang pertama, mendorong kolaborasi dan kerja tim antara rekan sejawat. Saya akan mendorong rekan sejawat untuk bekerja sama dalam proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan kelas yang relevan. Berbagi informasi sumber daya. Saya akan berusaha untuk aktif berbagi informasi dan sumber daya dengan rekan sejawat, seperti buku-buku atau artikel-artikel terbaru, sehingga kita dapat terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kita secara bersama-sama. Yang ketiga, menjalin hubungan yang saling mendukung dan saling menginspirasi. Hal ini dapat membantu kita tumbuh bersama-sama dalam keprofesionalan dan berkontribusi positif dalam pengembangan siswa dan sekolah. Terima kasih. Demikian paparan dari saya atas nama Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.